Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Kapuas akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coachee. Perkenalkan, nama saya Carolus Mariantino. Saya dari SMK Negeri 1 Timpah yang berperan sebagai observer. Perkenalkan, nama saya Lutfi Endarta dari SMP Negeri 5 Timpah 1 Atap. Saya di sini berperan sebagai coach. Perkenalkan, nama saya Neti Nursanti. Saya dari SMP Negeri 3 Selat dan saya di sini sebagai coach. Ya, selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Ya. Kita akan memasuki tahap 1 ya. Assalamualaikum Pak Lutfi. Waalaikumsalam Pak Karel. Selamat pagi, bagaimana kabar Pak Lutfi? Alhamdulillah Pak, saya baik-baik saja. Selamat pagi Pak. Bagaimana juga kabar dengan kabar Pak Karel hari ini? Alhamdulillah baik juga Pak. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak hari ini. Iya Pak, saya juga senang sekali bisa bertemu dengan Bapak pada pagi hari ini. Baik Pak Lutfi, apa yang bisa saya bantu? Iya nih Pak, seperti yang saya sampaikan di telepon tadi, saya mohon bantuan Bapak untuk mengamati saya dalam melaksanakan coaching bersama rekan saya, Ibu Neti Nursanti sebagai coach, agar saya nanti mampu meningkatkan kompetensi coaching saya, Pak. Tunggu sebentar Pak, saya ambil buku catatan saya dan pulpen dulu ya. Baik Pak. Kita lanjutkan ya Pak. Ya. Namun sebelum Bapak melakukan coaching, sebagai langkah awal, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Mohon dijawab ya Pak ya. Iya Pak. Pertama-tama saya ingin mendiskusikan dengan Bapak tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada diskusi kita kali ini ada coach dan coachee yang akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita, rasa atau belum? Terus kemudian bagaimana nantinya sebagai coach memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh coachnya. Nah, jangan lupa juga dalam coaching harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya ajukan kepada Bapak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Jadi potensi yang ingin saya kembangkan dalam percakapan coaching kali ini yaitu kehadiran penuh Pak, kehadiran penuh, habis itu mendengarkan aktif, sehingga saya nanti bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach Pak. Oh ya, untuk berikutnya pertanyaan kedua dari saya. Terus kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik ya dalam observasi ini? Untuk kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu dalam mendengarkan aktif Pak, dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang berbobot akan sangat berguna dalam proses coaching, dalam menggali potensi coach. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik dalam membantu rekan sejawat dan membimbing murid dalam pembelajaran nantinya Pak. Oh ya, baiklah Pak. Untuk pertanyaan ketiga dari saya, indikator yang bagaimana yang inginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini Pak? Saya ingin coach saya itu bisa menemukan solusi dari masalahnya sendiri atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya Pak.
Oke Pak, ini pertanyaan terakhir dari saya. Apa Hmm. harapan Bapak dari observasi kita ini nantinya Pak? Oke, setelah nanti melakukan observasi, saya berharap observasi ini dapat memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Coach nanti, Pak. Oke, baiklah Pak Lutfi. Sudah saya catat semuanya. Mhm. Demikian dulu ya Pak Lutfi, praobservasi kita eh, pada pagi hari ini. Iya. Eh, Mhm. Selanjutnya silakan Bapak bersiap-siap untuk melakukan coaching terhadap Koji. Saya akan mengamati dari sini ya Pak. Iya, terima kasih banyak, Pak Karel atas waktu yang, disediakan kepada saya. Saya mohon bantuannya ya, Pak Karel. Ya baiklah Bapak, dipersilahkan Pak. Ya, terima kasih. Selamat siang Pak Lutfi. Selamat siang Bu Neti. Apa kabarnya nih Bu Neti? Puji Tuhan Pak Lutfi, saya kabar baik. Pak Lutfi sendiri apa kabarnya? Alhamdulillah Bu, hari ini kabar saya sangat-sangat baik Bu. Pak Lutfi, apakah Bapak nanti memiliki waktu luang? Karena saya ada yang mau dibicarakan dengan Pak Lutfi. Hari ini Bu ya, kebetulan setelah jam 12 nanti saya tidak ada yang dikerjakan Bu. Bisa saja nanti kita bertemu di perpustakaan ya Bu untuk membicarakannya pada pukul 12.30 nanti. Bisa ya Bu ya? Oh, oke, baik Pak. Nanti saya akan ke ruang perpustakaan jam 12.30 untuk menemui Bapak ya. Terima kasih Ya, banyak ya Pak Lutfi. ya sama-sama Bu. Saya tunggu nanti di perpustakaan Bu ya. Ya, oke Pak. Selamat siang Pak Lutfi, permisi. Ya, selamat siang Bu Neti. Silahkan masuk Bu. Iya Pak Lutfi, terima kasih Pak. Oke, silahkan duduk Bu di depan sana Bu ya. Ya, terima kasih Pak. Ngomong-ngomong, ada apa ya Bu Neti? Tadi kan Ibu bilang ada yang mau dibicarakan dengan saya. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Pak, saya ada yang mau saya bicarakan dengan Pak Lutfi. Saya mau curhat sedikit Pak. Apa boleh Pak? Oke, ya Bu, silahkan saja Bu. Apa yang ingin Ibu Neti ceritakan? Iya baik, jadi begini Pak Lutfi. Saya merasa akhir-akhir ini saya kewalahan dengan tugas saya Pak. Baik Mhm, itu tugas saya sebagai pengajar seperti wali kelas, kemudian mhm, kurikulum, kemudian ditambahkan lagi sebagai koordinator sekolah binaan yayasan Pak. mhm. Yang banyak sekali, kemudian yang perlu dilengkapi, dokumen-dokumen yang diperlukan. Bahkan Oke, sampai, dibawa ke rumah tugas-tugas saya mhm, itu, Pak. mhm, Saya merasa, keteteran sekali, Pak, mengatur waktunya dan mhm. saya membawa tugas-tugas itu, Pak. Eee, dalam tugas saya sebagai seorang pendidik begitu, Pak. Kemudian Iya, juga di samping itu juga Pak, dalam saya sebagai, eee, pendidikan guru penggerak ini Pak, banyak mhm. tugas-tugas yang harus dikerjakan, baik dari Oke, LMS, kemudian ada Zoom-Zoom juga Pak. Nah, jadi oke. seperti itu Pak. Nah, selain itu juga saya merasa tidak ada waktu untuk, berkumpul bersama keluarga saya di rumah akhir-akhir ini Pak. Oke. Jadi begitu Bu ya, jadi ini Ibu ingin membicarakan tentang betapa banyaknya tugas-tugas yang didapat oleh Ibu Neti di sekolah, yang banyak sehingga Ibu, kewalahan dalam menjalankan tugas-tugas tersebut. Selain itu ada pendidikan calon guru penggerak juga yang Ibu lakukan pada saat ini, sehingga banyak tugas-tugas di LMS dan selain itu sehingga, tugas-tugasnya itu menumpuk dan memakan waktu yang banyak sehingga tidak ada waktu untuk keluarga yang bisa disisihkan, begitu Bu ya? Iya, betul sekali Pak Lutfi. Mhm, Jadi saya ini merasa seperti orang yang tidak bisa menikmati dunia ini Pak rasanya.
Mhm. Dan saya sendiri, waktu saya habis dengan kegiatan-kegiatan di sekolah, kemudian Mmm. kegiatan-kegiatan, calon guru penggerak ini, kemudian kegiatan-kegiatan, kurikulum begitu, Pak. Banyak sekali Oke. rasanya saya ini jadi beban rasanya, Pak, begitu, Pak Oh, Lutfi. iya iya. Iya, Bu, ya, betul. Saya merasa sepertinya Ibu, ya kalau begitu ya, jadi Bu Neti ini ingin waktunya lebih efektif ya, tugas-tugasnya yang di sekolah itu dapat terselesaikan tepat waktu, Iya, sehingga di rumah nanti dapat menyelesaikan tugas pendidikan, guru penggerak dan dapat meluangkan waktu nanti akhirnya ya, kalau tugas-tugas guru penggeraknya sudah selesai, dapat meluangkan waktu dengan keluarga di tengah-tengah kesibukannya, begitu ya, Bu, ya? iya, Pak, betul sekali itu, Pak. Oke, kalau boleh tahu nih, Bu, ya, kira-kira apa, yang dikerjakan koordinator sekolah Yayasan Bina Harati tadi, terus apa yang menyebabkan Ibu, keteteran dalam mengatur tugas-tugas yang diberikan kepada Ibu tersebut, termasuk tadi tugas guru penggerak dan lain-lainnya, Bu? Iya. Cukup banyak sekali, Pak, seperti, dokumen wajib sekolah, dokumen penunjang, dan bahkan saya harus mengerjakan laporan bulanan yang dibutuhkan dari yayasan tersebut, Pak. Yang harus dikumpulkan, kemudian di-scan, kemudian Mhm, dimasukkan lagi ke dalam Google Drive bersama-sama, mhm, seperti oke, itu, Pak. iya, Walaupun saya sudah dibantu oleh kepala sekolah, saya, tetap merasa berat, Pak, kalau mhm, cuman kami berdua yang mengerjakannya. iya iya, Dokumen tersebut, diminta karena agar nanti pada saat mhm, kami akreditasi, Pak, dokumen mhm, yang kami perlukan tinggal tanggal tinggal ambil di dalam Drive tersebut begitu, Pak. Selain oke, itu, mhm, saya memiliki kebiasaan buruk, Pak. Kadang, mhm, tugas-tugas yang saya kerjakan itu menumpuk pekerjaan, menunggu mendekati hari H baru saya kerjakan, karena saya membagi tugas itu tadi, Pak, yang sudah oke, saya sampaikan. Saya mhm sambil mhm, membagi tugas dengan keluarga di rumah, seperti itu, Pak. oke, begitu ya, Bu, ya? Kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu lakukan agar Ibu bisa mengatur pekerjaan Ibu agar tidak menumpuk dan agar Ibu bisa mengatur waktu dengan pekerjaan Ibu sehingga tidak mengganggu pekerjaan yang lain dan akhirnya nanti dapat meluangkan waktu dengan keluarga Ibu? Iya, mmm mungkin saya dapat, membuat catatan-catatan pekerjaan yang prioritas tentunya untuk dikerjakan terlebih dahulu, Mhm, seperti itu ya Pak Lutfi. ya, Selain itu juga saya membuat jadwal pekerjaan yang dapat saya lakukan di waktu luang. mhm, Saya misalnya pada waktu, jam sekolah di sekolah, pada jam kosong misalnya saya nggak ada pelajaran, pada jam mhm, kosong saya dapat mencicil begitu Pak, pekerjaan yang dapat saya lakukan, seperti itu Pak. oke, bagus sekali, Bu. Ibu sudah, mungkin ada, muncul-muncul, apa, ide-ide sudah, Bu, ya. Itu bisa saja dijadikan salah satu alternatif untuk, memperingan kerja Ibu dan dapat mengatur pekerjaan yang harus Ibu lakukan. Selain itu, Bu, kira-kira ada nggak alternatif lain yang bisa dilakukan agar tugas Ibu di sekolah itu bisa menjadi lebih ringan, Bu? Ada Pak, mungkin saya dapat melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat yang ada di Mhm, sekolah untuk oke. menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan sekolah tadi Pak, seperti kurikulum dan lain sebagainya, seperti itu Pak. Oke oke, mhm. Nah, dari beberapa alternatif penyelesaian yang Ibu sampaikan tadi, ada 3 Bu, ya, Iya, seperti membuat catatan-catatan pekerjaan yang prioritas untuk dikerjakan terlebih dahulu, di situ yang kedua itu selain itu, membuat jadwal pekerjaan yang dapat dilakukan di waktu luang, misalkan pada waktu istirahat, pada jam kosong, ya.
Uh, dan yang terakhir tadi berkolaborasi dengan rekan sejawat Bu ya. Tadi Ibu katakan dalam melakukan pekerjaan sekolah. Nah, itu dari 3 tadi kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan terlebih dahulu dan itu mungkin dapat dilakukan atau yang dapat diprioritaskan oleh Ibu nanti dari 3 alternatif tadi, Bu? Menurut saya yang paling bisa saya lakukan dalam waktu dekat ini adalah dengan membuat jadwal pekerjaan yang dapat saya lakukan di waktu luang saya, misalnya pada waktu sekolah jam kosong tadi Pak, pada saat saya tidak ada jam mengajar seperti itu, saya dapat mencicil pekerjaan yang dapat saya lakukan, sehingga waktu di rumah dapat saya pergunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas saya sebagai calon guru penggerak ini, tentunya dalam tugas-tugas LMS angkatan 10 ini, guru penggerak ini Pak, sehingga pada waktu libur atau akhir pekan saya dapat meluangkan waktu untuk berkumpul bersama keluarga saya seperti itu Pak. Oke, berarti Ibu nanti akan membuat jadwal pekerjaan yang dapat Ibu lakukan ya di waktu luang ya, misalkan pada waktu jam kosong tadi ya dia, sehingga Ibu dapat mencicil tugas di sekolah. Akhirnya pada waktu di rumah Ibu nanti hanya fokus pada tugas-tugas yang ada di LMS, yaitu pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini Bu ya. Dan kalau sudah tugas itu terlaksana, pada akhir pekan Ibu bisa meluangkan waktu dengan keluarga, begitu Bu ya? Iya, betul sekali Pak Lutfi. Nah, kira-kira kapan Bu ya Ibu dapat melakukan hal tersebut, seperti membuat jadwal pekerjaan yang dapat Ibu lakukan di waktu luang tadi? Mungkin secepatnya Pak, dalam waktu-waktu dekat ini atau besok saya sudah bisa melakukannya Pak. Oke, bagus sekali Bu. Kalau begitu makin cepat makin bagus begitu Bu ya? Iya, betul sekali Pak Lutfi. Nah, untuk berjalannya rencana itu Bu ya, rencana Ibu tadi, Ibu kan merencanakan. Nah, untuk berjalannya itu kira-kira siapa Bu yang bisa diminta tolong oleh Ibu untuk mengawasi atau mengingatkan Ibu untuk melaksanakan kegiatan yang Ibu rencanakan tadi? Mungkin kepala sekolah Pak. Saya akan meminta kepala sekolah untuk memonitoring pekerjaan yang saya lakukan di sekolah, sehingga progresnya berjalan dengan baik dan dapat diselesaikan tepat waktu. Selain itu juga saya bisa minta bantuan dengan rekan sejawat saya untuk selalu mengingatkan saya Pak untuk konsisten dalam melaksanakan rencana yang sudah saya buat, sehingga kedepannya nanti pekerjaan sekolah dapat saya selesaikan di sekolah dan tidak mengganggu pekerjaan saya yang lain seperti kegiatan saya sebagai guru penggerak seperti itu Pak. Bagus sekali Bu, hebat ya. Nah, berarti Ibu sudah memiliki gambaran Bu ya, nantinya bagaimana menyelesaikan permasalahan Ibu tadi ya Bu ya? Iya, betul sekali Pak. Oke, nah mungkin kita sudah berada di penghujung pembicaraan kita nih Bu ya, karena Ibu sudah mulai mendapatkan titik terang mengenai permasalahan yang sudah Ibu hadapi di awal tadi. Dari pembicaraan kita ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Baik Pak Lutfi, saya merasa sangat bersyukur sekali. Saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Pak. Yang di awal-awalnya saya bingung bagaimana agar kegiatan yang menjadi tugas saya ini tumpang tindih dan mengganggu waktu saya dalam menyelesaikan kegiatan pelaksanaan saya sebagai calon guru penggerak ini Pak, yang angkatan 10 ini, sehingga beberapa tugas saya ketinggalan dan berimbas saya tidak bisa meluangkan waktu untuk keluarga saya Pak. Tapi saya sangat lega, saya dapat menemukan solusi dalam mengatasi hal tersebut sekarang Pak. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Lutfi.
Oke Bu, sama-sama Bu ya. Semoga nanti apa yang Ibu rencanakan itu dapat berjalan dengan baik dan nanti kita mungkin akan bertemu lagi Bu ya. Saya mau tahu nih bagaimana hasil dari perencanaan yang Ibu lakukan tersebut, apakah berjalan lancar atau ada menemui kendala lagi Bu ya? Iya, siap Pak Lutfi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada Pak Lutfi. Oke, iya Bu, sama-sama. Saya yakin, Ibu pasti bisa melakukan semua yang telah Ibu rencanakan tersebut. Semangat Bu ya. Iya, baik Pak Lutfi, terima kasih dulu ya. Selamat siang. Iya, selamat siang juga Bu Neti. Baik, kali ini kita ketemu kembali di percakapan pasca observasi. Mantap Mhm, sekali ya Pak Lutfi apa yang sudah dilakukan tadi dengan coachingnya. Terus saya mhm, bertanya Pak Lutfi, mhm. bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching ini? Oke, terima kasih sebelumnya Pak, perasaan saya ini masih ada rasa grogi nih Pak, pada waktu coaching tadi. Apalagi dengan adanya observer yang mengamati saya melaksanakan coaching Pak, karena ini kan merupakan pengalaman pertama saya Pak, melakukan coaching. Ya, baiklah Pak. Terus mari kita lanjutkan observasi ini. Mhm, ya. Terima Baik Pak. kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya Mhm, ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching mhm. sebelum ini tadi ya Pak. Saya mau bertanya, Iya Pak, mhm. bagaimana Bapak menilai performa dalam kompetensi tersebut setelah Bapak yang telah Bapak lakukan tadi? Oke, menurut saya nih Pak ya, saya merasa bahwa saya sudah melakukan coaching dengan baik, Pak, kalau menurut saya, Pak, ya, dengan maksimal sesuai dengan kemampuan yang, ada dalam kompetensi, coaching itu, Pak. Ya, ya, baik. Terus apa yang membuat Bapak merasa sudah melakukannya dengan maksimal, Pak? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif pada saat coaching tadi, Pak, ya, mendengarkan aktif, apa yang disampaikan oleh coach dan mengajukan, beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan baik sehingga dapat menggali, ide-ide yang muncul dari coach itu, Pak. Oke, Pak, bagus. Terus boleh saya berbagi hasil pengamatan ya, Pak? Menurut Ya, pengamatan silakan, Pak. saya, percakapan Mhm, coaching yang telah Bapak lakukan tadi antara Bapak dengan Ibu Neti tadi, eh, mhm, Bapak telah melakukan mendengar dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik sesuai dengan tujuan awal Bapak yang Bapak sampaikan pada waktu pra-observasi ya Pak, iya, sesuai dengan standar yang sudah dirujuk. Terus iya. bagaimana pendapat Bapak mendengar hal ini Pak? Oke, saya merasa senang sekali nih, Pak. Terima kasih, Pak, ya, atas umpan balik yang sudah diberikan oleh Pak Karolus tentang apa yang sudah kami lakukan tadi, Pak. Ya ya baik. Namun demikian saya juga melihat ada aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan Pak. Nah misalkan Mhm, iya, saat observasi tadi Pak, saya mhm, memperhatikan saat berbicara dengan Koji tadi, setelah mendengarkan dengan aktif, Bapak melakukan mhm, pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan rasa, mhm, receive, appreciative, sumaris, dan as yang sebetulnya mhm, masih bisa dikembangkan kembali dalam rasanya, mhm, yaitu pada bagian appreciate atau apresiasi. Memberikan mhm, apresiasi dengan merespon atau memberikan tanda bahwa kita mendengarkan Koji. Bagaimana iya, itu iya. menurut pandangan Bapak? Oke, baik, Pak, saya mengerti dan saya akan berusaha untuk lebih baik, Pak, ke depannya untuk meningkatkan lagi, mendengarkan aktif dengan teknik rasa yang seperti Bapak sampaikan tadi, Pak. Oke, dari diskusi kita ini, apa yang langkah konkret apa yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan Mhm. performa di area itu, Pak?
Oke, mungkin Pak, saya akan merencanakan untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif ya, terutama tadi, dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif Pak, untuk menggali ide-ide dari Koce tadi Pak. Oke, oke. Itu adalah langkah yang sangat baik ya Pak. Saya akan Hmm, mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik ya Pak. Untuk yang iya, terakhir, apa yang Bapak oke. peroleh dari proses observasi ini Pak? Oke, Pak. Setelah saya melakukan coaching tadi, Pak, ya, dan dibantu diawasi oleh Pak Karel sebagai observer, saya merasa lebih memahami lagi, Pak, di area mana saya perlu mengembangkan kompetensi saya, terutama tentang teknik coaching, Pak, ya. Dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang sudah diberikan oleh Pak Karel. Baik, kalau begitu demikian dari saya. Semoga kedepannya Mm, dapat lebih ditingkatkan lagi. Selamat siang ya siap. Pak Lutfi. Iya, terima kasih banyak Pak Karel atas waktu yang sudah diberikan kepada kami berdua, dan selamat siang Pak. Ya, sama-sama Pak. Oke. Demikian demonstrasi kontekstual yang sudah kami lakukan. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Tergerak Bergerak Menggerakkan.